Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pasar Modal Syariah, ketemu lagi nih sama aku Aping yang akan menemani sobat semua nih dalam segmen hari ini adalah Kurma Ajwa, kuliah Rabu. Ente bertanya, Ane menjawab gitu. Dan ini adalah segmen setiap hari Rabu ya sobat. Dan kita juga akan ada narasumber yang akan menemani sobat Pasar Modal Syariah semua nih selama 60 menit ke depan. Nah, cuman sebelum melanjutkan ke materi, aku mau mengingatkan nih ke Pasar Modal Syariah untuk cek website ya Pasar Modal Syariah di www.pasarmodalsyariah.com dan juga di highlightnya Instagram Pasar Modal Syariah ya sobat, karena di sana ada modul dan beberapa tips mengenai pasar modal syariah, mulai dari gimana cara membeli saham syariah, sukuk, hingga reksadana syariah. Nah, jadi cocok nih buat kalian yang baru mau mulai berinvestasi dan lagi belajar soal investasi syariah di pasar modal syariah. Nah, untuk hari ini dalam segmen Kurma Ajwa, kuliah Rabu, ente bertanya, Ane menjawab, kita kedatangan narasumber dari divisi pengembangan bisnis pasar modal syariah Bursa Efek Indonesia nih sobat. Beliau adalah Mbak Laraza Anissa atau biasa dipanggil dengan Mbak Sasa. Mungkin kalau followers pasar modal syariah yang juga nge-follow akun IDX Islamic mungkin udah nggak asing lagi nih dengan Mbak Sasa, karena Mbak Sasa juga udah cukup sering untuk live di IDX Islamic gitu ya. Dan hari ini pasar modal syariah juga alhamdulillah berkesempatan nih untuk live bareng bersama IDX Islamic dan juga Mbak Sasa. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita invite langsung aja nih untuk Mbak Sasa dari IDX Islamicnya. Sebentar ya. Ya, sebentar ya. Halo Mbak Sasa, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Aping. Ini pertemuan perdana kita ya. Iya betul. lagi di mana nih Mbak Sasa? Di kantor? Enggak, aku di rumah. Udah Oh, kurang WFH lebih, ya? udah setahun lah. Udah Iya, iya, anniversary-an nih iya. WFH. Sama kan Mbak Betul. Aping juga ya. Iya. Oke, gimana nih Mbak Sasa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di rumah aja. Alhamdulillah. Iya, Lumayan mungkin kalau nggak ada bosen. keperluan di rumah aja ya. Iya, benar benar benar. Betul. Nah, mungkin nih sebelum masuk ke materi, mungkin Mbak Sasa boleh nih perkenalan diri dan sapa dulu nih ke Sobat Pasar Modal Syariah dan juga sahabat IDX Islamic yang sedang menonton live hari ini gitu. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sahabat IDX Islami dan sobat pasar modal syariah. Saya Sasa, perwakilan dari tim pengembangan bisnis pasar modal syariah Bursa Efek Indonesia. Miminnya IDX Islamic gitu ya. Udah pasti udah Sama-sama pada sering mimin. nih. Udah pada sering juga nih pasti ngelihat Mbak Sasa live di IDX Islamic ya. Nanti Oke deh kalau lama-lama gitu. Mbak Aping juga jadi banyak fansnya gitu ya. Waduh. Oke deh kali gitu kita lanjut aja langsung nih ya Mbak Sasa. Untuk tema hari ini kita akan ngebahas mengenai nabung syariah, cari investasi yang simple dan insya Allah juga berkah nih sobat. Karena mungkin di zaman sekarang um, apa namanya untuk merencanakan keuangan untuk masa depan tuh udah hal yang harus gitu ya Mbak. Karena kan itu juga untuk kesejahteraan kita di masa pensiun tiba. Nah, mungkin salah satunya bisa dengan deposito, asuransi, unit link, atau berbisnis. Nah, biasanya nih generasi milenial nih berbisnis nih lagi hype banget nih sekarang gitu kan, apalagi di COVID. Nah, tapi yang perlu sobat ketahui juga, ada juga nih cara yang lebih canggih mungkin atau yang lebih gaya dan menguntungkan, tapi dengan modal yang lebih murah. Nah, salah satunya adalah dengan nabung saham ya Mbak Sasa. Dan
aku juga mau mengingatkan juga nih sebelumnya ke sobat semua, kalau misalkan memang nanti kalian punya pertanyaan, boleh nanti di komen di kolom chat dan nanti akan kita bahas di live hari ini. Jadi, ayo nih gunain kesempatannya hari ini kita tanya biar nanti kita bahas juga di live hari ini ya Mbak Sasa, betul ya? Betul, betul, Nah, betul. untuk ngomongin soal nabung saham nih Mbak Sasa, sama seperti jenis lainnya, kita nggak bisa asal nabung saham tanpa mengenal jelas nih apa sih nabung saham dan bagaimana sih proses kerjanya, seperti itu ya. Dan mungkin banyak juga nih yang masih bertanya-tanya dan bingung, apa sih Mbak nabung saham dan apa sih bedanya dengan nabung di bank gitu. Jadi mungkin Mbak Sasa bisa nih ngejelasin gitu. Sok atau mangga? Oke, hatur nuhun Mbak Aping. Jadi sebenarnya gini, konsepnya nabung saham itu intinya satu, investasi gitu ya. Hmm. Walaupun judulnya nabung, sebenarnya itu lebih ke nyicil. Kenapa saya bilang lebih ke nyicil gitu ya? Karena sebenarnya kalau nabung di bank gitu ya, dia tujuannya itu kan nyimpen. Jadi yang beda tujuannya. Kalau investasi itu kan tujuannya cuan gitu ya, atau nyari Siap. untung lah gitu kan. Makanya Bursa Efek Indonesia ini menggalakkan yuk nabung saham tuh maksudnya gimana sih gitu ya? Maksudnya kita nyicil beli saham secara konsisten gitu ya, secara berkala. Bahasa investornya gitu ya, strategi investasinya itu dollar cost averaging atau value cost averaging gitu ya. Jadi sebenarnya gerakan ini tuh cocok banget nih buat pemula, terutama mahasiswa atau first jobber yang modal investasinya tuh ya belum seberapa lah gitu kan. Kenapa? Karena pertama melatih kedisiplinan. Disiplin apa sih? Disiplin nyisihin modal gitu ya. Jadi biasanya kan yang selalu dan digalakan gitu ya, baik dari OJK maupun Bursa Efek gitu kan. Kalau beli saham gitu ya, kalau investasi di produk pasar modal syariah selain saham pun gitu ya, pastikan pakai uang dingin gitu kan. Nah, dengan nabung saham ini teman-teman diasah nih buat disiplin nabung modalnya gitu ya, atau dollar cost averaging. Jadi nabung secara berkala, entah itu setiap hari ataupun per bulan ataupun per minggu gitu ya, nabung modalnya untuk dibelikan saham. Itu yang pertama, melatih kedisiplinan. Yang kedua apa nih? Melatih mental. Maksudnya melatih mental gimana gitu kan? Melatih mental kalau misalkan bulan ini saya beli harga saham per lembarnya 3.100 gitu ya. Bulan depan pas saya mau beli harganya jadi 4.000 gitu ya. Melatih mental nih, melatih mental kalau misalkan koleksi saham yang telah saya tabung gitu ya, harganya naik tapi belum nyampe target investasinya gitu ya. Melatih buat strict sesuai dengan target investasi gitu ya. Ngelatih juga ngelatih apa nih? Ngelatih kalau misalkan saat saya mau beli harga saham ternyata di portofolionya turun. Ngelatih apa nih? Kalau misalkan saham yang memang saya tabung ini fundamentalnya bagus gitu ya, dan memang untuk jangka panjang gitu kan, untuk sesuai dengan target investasi di awal gitu ya. Kalau misalkan fundamentalnya bagus, ngelatih kedisiplinan diri udah nggak apa-apa kok, saya average down gitu. Jadi lebih ngelatih disiplin dan ngelatih mental juga. Jadi Mental, oke. betul, gerakan nabungnya cocok banget nih buat pemula. Oke, terus ada nggak sih Mbak, maksudnya bedanya nih antara nabung saham dengan nabung di bank gitu? Nah, tadi saya bilang kalau tujuannya nabung saham tuh cuan, karena memang basicnya Iya, adalah investasi gitu kan. iya, iya, Sementara iya. kalau nabung di bank tuh tujuannya apa? Nabung di bank itu tujuannya nyimpen, istilahnya markirin dana deh. Buat apa gitu ya? Yang pertama buat dana darurat, yang kedua buat nyimpen. Kalau gajian kan sekarang kayaknya udah jarang banget ya gajian yang dari amplop gitu kan. Iya, Rata-rata bener. pasti transfer kan. Nah, Betul. dan dananya diparkir di rekening bank. Jadi kalau misalkan nabung di bank itu sebenarnya dananya tujuannya lebih ke tempat parkir gitu ya, atau istirahat Oke, lah gitu. Itu yang oke. perbedaan yang paling signifikan sih gitu. Jadi kalau dapat disimpulkan kalau misalkan nabung saham ini kita juga dapat melatih kedisiplinan juga melatih mental ya Mbak kalau gitu. Oke, dan mungkin nih untuk pemula nih Mbak Sasa pasti banyak banget nih yang nanya tentang tuh udah ada yang nanyain juga nih Mbak, bagaimana sih cara memulai nabung saham syariah gitu dan apa aja nih yang perlu diperhatikan oleh pemula untuk memulai menabung saham gitu biar nggak asal-asalan karena kan mungkin banyak juga nih yang sekarang tuh yang penting
gue investasi aja nih ikut-ikutan aja yang penting cuan, tapi dia belum tahu nih Waduh. gimana sih yang benernya tuh gitu. Nah mungkin nih Mbak Sasa bisa nih ngejelasin nih. Waduh, kalau kayak gitu mah berarti bukan mulai investasi syariah itu nggak syariah Waduh. kalau cuma ngikutin doang ya. Oke, jadi yang pertama kalau misalkan teman-teman nih mau mulai investasi syariah, yang pertama yang disiapin apa sih? Yang pertama modalnya udah jelas gitu ya. Pasar Oke. modal itu kan barangnya modal. Yang pertama disiapin modalnya, kedua dokumennya gitu ya. Dokumennya berupa apa sih? Hmm. Standar kok gitu ya, KTP gitu kan. NPWP. Kalau belum punya NPWP bisa pakai NPWP orang tua gitu ya. Atau yang ibu rumah tangga bisa pakai NPWP suaminya gitu ya. Nah, cuman modal KTP, NPWP, satu lagi apa? Satu lagi rekening cover buku tabungan gitu ya, cover Oke. rekening tabungan gitu kan. Nah, kalau udah siapin gitu ya dokumennya, kemudian langkah selanjutnya apa? Buka rekeningnya. Buka rekeningnya itu bukan di OJK gitu ya, atau bukan di Bursa Efek. Jadi buka Hmm. rekening itu di sekuritas, teman-teman. Sekuritas itu dia yang akan memfasilitasi gitu ya teman-teman untuk transaksi jual beli saham. Nah, buka rekening di sekuritas kalau teman-teman pengen jadi investor syariah yang kafah gitu ya, yang totalitas gitu ya. Baiknya dan nyamannya gitu ya, buka di sekuritas yang memang menyediakan fasilitas syariah online trading system. Hmm. Jadi, fasilitas syariah online trading system itu ya seperti aplikasi lah ya, bahasa gampang itu aplikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman buka akun syariah gitu ya, terus login di sekuritas, kemudian masuknya ke syariah online trading system itu. Kalau syariah online trading Oke. system itu bedanya memfasilitasi hanya transaksi gitu ya, hanya transaksi yang memang udah di ACC gitu ya, atau udah dicap Hmm. halal, udah disetujuin sama DSN MUI berdasarkan fatwa nomor 80 gitu ya. Selain itu, sahamnya yang ada di SOTS itu cuma saham syariah. Jadi teman-teman insya Allah godaan-godaan pengen beli saham bank non syariah ataupun pengen beli saham yang rasio utangnya banyak itu istilah tereliminasi lah gitu ya, berkurang gitu Hmm. godaannya. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. jadi buka rekening di sekuritas yang memiliki fasilitas SOTS. Saat ini tercatat sebenarnya ada 18 nih Mbak Aping. Namun yang sertifikasinya aktif sampai saat ini itu ada 14 Oke. sekuritas yang memfasilitasi SOTS seperti itu. Nah, buat teman-teman alhamdulillah banget nih zaman sekarang selain transaksinya itu udah gampang banget bisa di mana aja gitu ya melalui apps gitu ya. Yang satu Udah lagi canggih ya, Mbak? betul, yang satu lagi modal buka rekeningnya itu cuma cepet gitu ya, cuma 100.000 gitu kan. Udah Hmm. kalau dulu tuh 10 juta baru bisa buka akun gitu ya minimal depositnya. Kalau sekarang tuh mayoritas sekuritas 100.000 udah bisa buka rekening gitu ya. Jadi teman-teman kalau menurut saya sih buka akun udah bukan alasan lagi nggak ada modalnya gitu ya, karena 100.000 udah bisa buka akun. Mungkin kalau nggak ada kalau misalnya modal buat beli sahamnya, nah itu teman-teman yang harus disiplinin diri dengan cara metode nabung saham tadi, dollar cost averaging. Jadi nyicil per hari per bulan gitu ya, nabung modal buat beli saham. Pokoknya inget aja nih nyicil pelan-pelan lama-lama jadi bukit gitu ya, Nah, Mbak Sasa ya. benar-benar benar bersakit-sakit dahulu bersenang-senang ke tepian. Betul. Nah, tadi kan ngomongin soal modal nih ya Mbak. Kalau untuk mulai menabung saham, kira-kira ada modal minimal ya nggak sih yang harus disisihkan untuk mulai nabung saham ini? Atau seberapa, kayak tadi kan mungkin 100.000 gitu ya. Ya udah 100.000 atau mungkin punya minimalnya sendiri gitu Mbak? Uh, Sebenarnya gini nih, kalau Mm-mm, investasi itu mm-mm, kan personal banget ya sebenarnya gitu ya. mm-mm, Jadi yang mm-mm. paling pertama kita harus kita harus setting dulu nih, setting apa gitu ya, setting target investasinya gitu kan. Jadi yang pertama banget gitu, setting target target investasinya, mau berapa cuannya gitu ya. Oke. Misalkan saya mau beli mobil 5 tahun lagi, perkiraannya 350 juta misalkan. Saya pengen cuannya gitu ya, dapat untungnya itu per tahun 7% lah di atas inflasi atau 10% misal gitu kan. Nah, kalau Mm-mm. udah ketaker nih target investasinya pengen dapat
pengen beli mobil yang harganya 350 juta gitu ya. Terus saya pengen cuan dari saham ini 10% gitu. Nah, dari nominal itu gitu ya, baru di breakdown nih kira-kira dalam setahun saya harus ngumpulin modal berapa ya gitu ya. Oke. Kira-kira dalam setahun saya harus ngumpulin modal berapa biar nanti dalam 5 tahun saya bisa kebeli mobil nih 350 juta gitu. Nah, karena itu saya bilang modal itu sangat bervariasi gitu ya. Tapi yang bisa dipastikan adalah kalau buka rekening saham gitu ya, buka bisa dari 100.000. Tapi kalau modal itu sangat-sangat bervariasi, tergantung apa? Tergantung target investasi teman-teman gitu, nominalnya Betul. berapa gitu. Oke deh, mungkin bisa ditentuin dari jangka waktunya kali ya, kalian pengen investasinya berapa lama, jadi mungkin ditentuin dari situ untuk mulai menabung saham nih ya Mbak. Betul, Nah, ini betul. juga ada pertanyaan nih, udah banyak banget nih yang mulai nanya nih Mbak Sasa. Jadi ada yang nanya, kan tadi kan dibilang ada 14 sekuritas syariah nih ya Mbak. Nah, ada yang nanya nih, apa aja sih Mbak sekuritasnya gitu? Um, Mungkin saya jabarin beberapa ya. Kalau 14-nya sampai jam Mm-mm. 5 mungkin nih. Iya betul, gak cukup nih 60 menit. Dari sekuritas yang paling pertama yang ngembangin SOTS deh, Indo Premier. Mm-mm. Kemudian dari induk usaha Bank BUMN yang buka sekuritas juga ada Bank Mandiri, ada Mandiri Sekuritas, kemudian BNI Sekuritas gitu ya. Kemudian ada BRI Dana Reksa Sekuritas nih, merger antara Dana Reksa Oke. sama BRI gitu ya. Ada BRI Dana Reksa Sekuritas. Kemudian ada Maybank Kim Eng Sekuritas gitu ya. Ada Henan Putirai Sekuritas, kemudian ada MNC Sekuritas gitu kan. Mhm. Kemudian udah berapa tuh? Ada Philips Sekuritas. Kalau mau lihat daftarnya gitu ya, daftar sekuritas, teman-teman bisa main-main nih ke Instagramnya ADX Islamic. Di situ ada highlightnya tuh daftar SOTS gitu ya. Di Pasar Modal Syariah juga ada biasanya di Iya, feed-nya ya betul. kan. Betul banget nih Mbak Sasa. Nah, apa sih namanya? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya Mbak Sasa. Cara menentukan produk investasi saham syariah itu yang kita pilih itu tepat gimana sih Mbak? Oke. Jadi gini Mbak Pink, tadi yang pertama paling utama kan targetnya nih. Setelah Mhm. targetnya itu kita nentuin apa profil risiko gitu ya. Oke. Kita tuh tipikal orangnya gimana sih yang panikan lihat harga naik turun gitu ya, atau kita risk taker banget nih, kita agak-agak nekat gitu ya. Bisa lah untuk mentoleransi pergerakan harga yang naik turun. Jadi dilihat juga nih tipikal yang moderat atau risk taker. Nah, dari kedua itu nanti bisa dikompilasi. Maksudnya dikompilasi gimana gitu ya. Misalkan tadi saya bilang targetnya beli mobil lah gitu ya, dengan harga mobil kisaran 350 juta. Kalau kita tipikalnya moderat gitu ya, agak-agak nggak bisa ngeliat pergerakan harga yang naik turun gitu ya, yang resikonya lebih tinggi, ya berarti kalau misalnya mau dapat cuannya dengan total pertumbuhan 10% gitu ya, dan di akhirnya itu nominal 350 juta, berarti yang harus dilebarin gitu ya jangka waktunya gitu. Oke. Kenapa gitu ya? Karena produk investasi yang risikonya rendah berarti potensi imbal hasil juga rendah gitu ya. Karena high gain Oke. high risk, makin tinggi potensi return atau imbal hasil, maka makin tinggi juga risikonya. Jadi teman-teman kalau harus sadar diri juga gitu ya. Misalkan sadar diri gimana? Sadar diri jangan mau modal minim tapi hasil maksimum gitu ya. Betul. Modal itu harus menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan targetnya gitu kan. Jadi dengan modal yang optimum agar bisa hasilnya maksimum, bukan dengan modal minimum tapi optimum. Nah, gitu. Jadi harus disesuaikan, dilihat lagi nih. Kalau misalkan tadi yang profil risikonya moderat, bisa beli sukuk gitu ya, yang memang Oke. pendapatan tetap, apalagi sukuk negara itu sangat-sangat kecil risikonya gitu kan.
Kemudian bisa juga nih beli reksadana pasar uang gitu ya, untuk yang risiko moderat. Nah, kalau yang risk taker gitu ya, kalau yang emang toleransi akan risikonya tinggi, teman-teman bisa beli saham syariah gitu ya. Atau kalau misalnya pengen beli yang kolekan dulu gitu ya, bisa beli di reksadana saham syariah, reksadana syariah saham gitu. Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin soal keuntungan dan risiko nih dalam menabung saham syariah, nah ini tuh gimana sih Mbak? Dan kenapa juga nih kita harus mulai nabung saham syariah sih Mbak? Gitu. Oke, kalau dari keuntungan tadi saya bilang dari sederet produk gitu ya, jadi ada kurang lebih ada 6 lah produk retail, produk investasi syariah yang bisa dibeli oleh teman-teman gitu ya, yang bisa dibeli oleh retail. Yang pertama kan otomatis saham syariah gitu ya, kemudian ada reksadana syariah, ada sukuk gitu ya, ada ETF syariah. Sukuk juga macam-macam, ada sukuk retail, ada sukuk tabungan gitu ya, atau produk filantropi, ada sukuk wakaf. Nah, keuntungannya itu macam-macam bervariasi gitu ya, tapi tingkat yang paling gitu ya, yang paling cuan memang saat ini masih saham syariah gitu. Kenapa sih harus nabung? Tadi saya bilang, kalau teman-teman pemula gitu ya, yang belum ngerti apa itu analisa fundamental gitu kan, kemudian analisa teknikal, baru mau mulai belajar nih, baru mau mulai PDKT nih sama analisa fundamental, baiknya memang investasi dulu. Jangan trading dulu gitu ya. Karena ada beberapa yang langsung nyemplung nih, langsung bikin 2 akun, yang satu buat akun investasi, satu akun trading. Biasanya gitu kan disaraninnya gitu kan. Nah, tapi kalau menurut saya buat pemula baiknya investasi dulu deh gitu ya. Investasi dengan cara nabung saham itu. Karena buat apa? Tadi kembali untuk melatih kedisiplinan gitu ya, untuk melatih mental juga. Oke, ini ada pertanyaan juga nih Mbak Sasa dari Indra Prahasta. Ada formulanya nggak sih Kak supaya tahu saham yang udah kita beli atau nabung dalam beberapa waktu itu udah nggak layak lagi untuk dilanjut dibeli lagi dan harus segera dijual? Ada jangka waktunya kah kapan atau harus dievaluasi kah kayak gitu pertanyaannya? Oke, wah ini kalau dijelasin sampai besok ini, bukan sampai jam 5 lagi ya. Jadi yang pertama, kalau mau melihat apakah suatu saham itu masih layak dipertahankan atau enggak gitu ya, kita lihat dari fundamentalnya. Apa sih fundamental gitu ya? Namanya fundamental, dasar gitu ya. Nah, dasarnya itu dilihat dari mana? Dari beberapa rasio gitu ya. Bisa dari rasio utang gitu ya, atau bisa lihat dari historikalnya. Ini perusahaan profitnya gimana nih? Tiap tahun naik apa tiap tahun turun gitu ya. Terus rasio utangnya gimana nih? Untungnya kalau saham syariah gitu ya, otomatis rasio utang terhadap total asetnya itu kurang dari 45%, alias perusahaannya ini dikit lah ngutangnya gitu ya dibanding perusahaan dengan yang sahamnya non syariah gitu ya. Tapi perlu dimitigasi juga, dilihat juga dibandingin peers-nya atau dibandingin perusahaan dengan yang bergerak di industri sejenis gitu ya. Ini utang perusahaan ini tuh kira-kira gimana ya perbandingannya? Apakah masih sehat gitu ya? Atau termasuk perusahaan ini ngutangnya tinggi gitu kan. Terus yang kedua dilihat juga nih teman-teman gitu ya, apakah saham ini gitu ya ada namanya price book value kan, biasanya yang sering digaungkan para value investor gitu ya, PBV. Jadi dilihat juga nih rasio PBV-nya, price book value-nya, apakah di antara saham syariah di industri yang sama PBV-nya ini termasuknya besar atau kecil ya gitu. Biasanya idealnya kan di bawah 1 atau 1, tapi ada juga nih yang bilang gitu ya, karena memang investasi ini kan sangat-sangat personal. Ada juga yang bilang di atas 1 selama kalau dibandingin sama saham sejenis itu ternyata dia rendah, maka itu masih like dibeli gitu ya. Nah, itu variasi-variasi itu gitu ya, indikator-indikator saham yang bagus dari analisa fundamental yang harus banget diasah terus. Jadi sebenarnya investor senior juga
selalu ngasah gitu ya, kayak Pak Lo Keng Hong gitu ya, atau Warren Buffett, dia juga pasti selalu ngasah analisanya gitu ya, biar tajam gitu dengan analisa fundamental. Kalau timing buat belinya kapan gitu ya, atau timing buat jualnya kapan, itu biasanya bisa pakai analisa teknikal gitu ya, ngebaca chartnya gitu ya, apakah ini saham pergerakan yang sudah bisa untuk dijual gitu ya, ataupun sudah waktunya untuk beli, itu bisa lihat di analisa teknikal seperti itu. Oke, jadi ada juga nih pertanyaan, jadi jika saham naik atau turun, kita tetap harus konsisten aja ya Mbak, berarti untuk nabung sahamnya. Nah, nabung saham yang baik itu seperti apa sih Mbak? Konsistennya itu di satu saham atau nabung saham yang saat itu harganya sedang turun, katanya kayak gitu. Nah, itu gimana tuh Mbak? Oke, jadi kalau namanya investasi gitu ya, kan kita secara konsisten nahan saham yang kita beli sampai akhirnya mencapai target investasinya gitu. Jadi yang paling penting adalah milih sahamnya nih. Ibarat kata milih saham tuh emang agak 11-12 sama milih jodoh gitu ya. Karena kalau mau milih saham itu perlu dilihat juga bibit-bibit bobotnya gitu ya. Betul. Apakah saham ini trennya ke depan akan naik terus gitu ya. Barangnya kita kenal nggak sih? Barang yang dijualnya kita kenal nggak sih gitu ya. Bisa dimulai dari situ dulu. Kalau kita beli saham, barang yang kita nggak kenal gitu ya, apalagi perusahaannya, mendingan dijauhin. Walaupun ada rekomendasi katanya gitu kan. Tapi kalau barangnya kita nggak kenal gitu ya, akan lebih susah. Susah buat apa? Susah buat kita untuk tertarik nih, ngegali, belajar gitu ya, perusahaan ini sebenarnya bisnisnya seperti apa gitu. Jadi baiknya itu menabung saham gitu ya, ngeracik portofolionya jangan terlalu jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu dikit juga. Maksudnya gimana gitu? Kan ada istilah don't put all your eggs in one basket gitu ya. Harus diversifikasi. Nah, portofolio juga harus diversifikasi nih, tapi jangan terlalu banyak kayak swalayan juga gitu ya. Mungkin bisa di awal gitu ya. Mungkin bisa di awal beli 2 atau 3 saham gitu ya. Kemudian konsisten top up gitu ya, atau nambah lotnya gitu ya. Karena satuan untuk beli saham kan, saham nggak bisa ngeteng belinya kan Mbak. Betul. Jadi saham satuannya lot. Satu lot itu 100 saham gitu ya. Jadi konsisten, misalkan beli di 2 saham. Jangan dua-duanya perbankan syariah gitu ya, atau dua-duanya perusahaan consumer goods, jangan gitu ya. Variasi gitu ya. Misalkan satu perbankan syariah, satu consumer goods gitu ya. Kalau misalnya mau 3, satu lagi energi misalkan gitu ya. Jadi dari industri yang beda. Setelah itu konsisten top up gitu ya. Per bulan top up lotnya gitu. Bukan konsisten nambah saham yang beda, tapi per bulan konsisten nambah lotnya gitu. Oke deh kalau gitu. Semoga terjawab nih ya tadi yang nanya, siapa tuh udah hilang. Nah, lanjut lagi nih Mbak Sasa, karena memang waduh banyak banget ini yang nanya. Katanya, Kak, saya mau tanya nih Kak Sasa, kalau tipe sekuritas saya sekarang bukan syariah, gimana ya? Apa boleh transaksi manual dengan memilih saham syariah di beberapa indeks, atau harus bikin akun baru ya? Gitu. Nah, itu gimana tuh Mbak? Oke, sebenarnya boleh sih, sah-sah aja gitu ya. Paling yang agak ribet adalah teman-teman harus filter diri sendiri gitu ya. Kayak kita kan pakai hijab gitu ya, pasti harus istiqomah doanya biasanya gitu kan. Nah, kalau investasi saham di akun reguler gitu ya, akun non syariah, teman-teman harus filter sendiri. Filter apanya nih? Teman-teman harus rajin-rajin lihat daftar efek syariah gitu ya per 6 bulan. Apakah saham ini keluar atau enggak gitu ya, saham syariah koleksi saya ini keluar atau enggak. Itu yang pertama, teman-teman harus rajin-rajin filter saham yang ada di portofolionya. Yang kedua, teman-teman harus tahan godaan nih gitu ya. Tahan godaan gimana? Kalau misalnya tiba-tiba ngeliat gitu ya, waduh saham BBCA itu lagi turun banget nih, padahal potensi cuannya menarik banget gitu kan. Biasanya kan saham perbankan tuh bener-bener dilirik lah gitu ya, atau BBRI gitu ya. Nah, teman-teman harus tahan godaan. Yang ketiga, tahan godaan juga nih, selain dari sahamnya, tahan godaan juga buat nggak memanfaatkan fasilitas utang gitu ya, yang ditawarkan oleh sekuritas gitu ya. Karena sekarang pandemi itu kan udah
dilarang nih transaksi short sell gitu ya. Jadi Hmm. order jual tapi nggak punya sahamnya itu dilarang gitu ya selama pandemi. Nah, tapi ada fasilitas utang lain yakni margin trading gitu ya, atau menggunakan fasilitas limit trading yang disediakan oleh sekuritas. Ini nggak boleh gitu ya, karena kalau dari DSN MUI bilangnya riba. Kenapa sih? Karena konsepnya sama aja kayak teman-teman gitu ya, ngutang KTA gitu ya, kredit tanpa agunan, dan dibalikinnya harus dengan bunga gitu. Oke. Nah, tadi kan ngomongin soal kita harus konsisten untuk menambah lot ya, Mbak. Nah, ini ada pertanyaan juga nih, konsisten tetap nambah lotnya itu walaupun harga pas lagi naik-naiknya atau nunggu turun dulu nih, katanya gitu. Oke, jadi sebenarnya gitu ya, sebenarnya nggak ada pakem tertentu, tapi kalau teman-teman mau investasinya jangka panjang gitu ya, dan juga memang perusahaannya itu secara historis gitu, misalkan 5 tahun atau 10 tahun terakhir terus tumbuh, teman-teman nggak usah takut average up istilahnya, beli saham yang lebih mahal, karena nanti lama-lama gitu ya, harga yang terbentuk adalah harga rata-rata gitu. Nah, Oke. itu tadi saya bilang mengasah konsistensi dan kedisiplinan teman-teman untuk membeli. Mungkin misalkan teman-teman targetin nih beli sahamnya tiap tanggal 1, mungkin bisa di range antara tanggal 1 sampai tanggal 7 misalkan. Nah, nanti dicari waktu yang tepat. Yang penting di bulan itu teman-teman beli gitu. Oke, terjawab ya. Semoga nih user yang menanyakan hari ini. Terus kita mau bahas lagi nih Mbak, ada yang nanya juga, Mbak Sasa, apa yang membedakan kualifikasi IDX Syariah JII dan JI 70 selain jumlah emiten dan tanggal rilisnya, dan mengapa keduanya eksis bersamaan, nggak salah satunya aja, katanya gitu. Oke, jadi sebenarnya yang ngebedainnya emang bener sih jumlahnya gitu ya. Hmm, hmm. Ibaratnya itu kalau di lagu Billboard Billboard Hot 100 gitu ya, sama Billboard Hot 200 gitu ya. Oke. Ibaratnya tangga lagu Billboard gitu ya. Jadi kalau misalnya JII itu kan 30 besar gitu ya. Hmm, Jadi hmm, hmm, tiga hmm. puluh saham dengan kapitalisasi paling besar gitu ya, dan juga yang paling liquid. Ibaratnya tuh kalau di acara-acara dating gitu ya, ibaratnya high quality jomblonya nih, yang satu 30 besar, yang satu 70 besar gitu ya. Nah, kalau dari kapitalisasi pasarnya untuk indeks untuk saham-saham yang masuk JI 70 itu adalah saham-saham istilahnya ya blue chip lah gitu ya. Oke. Uh, first liner gitu ya. Kalau misalnya di JI 70 udah kecampur nih sama saham-saham yang kapitalisasi pasarnya nggak sebesar yang di JII alias second liner gitu. Oke deh kalau gitu. Nah, mungkin banyak juga nih yang baru join dan apa sih namanya yang baru nonton live hari ini. Jadi banyak juga nih minta ada yang dijelasin juga lagi nih Mbak. Katanya saham syariah di mana sih kita bisa belinya, katanya kayak gitu. Nah, mungkin itu Mbak Sasa boleh nih dijelasin lagi karena mungkin ada beberapa yang ketinggalan nih live-nya gitu. Gimana nih Mbak? Oke, mungkin kalau detailnya bisa nonton di recording kali ya, Mbak Afin Betul. habis live ini gitu ya. Yang jelas Betul. kalau mau beli saham di sekuritas gitu ya. Sekuritasnya di mana? Bisa di mana aja, karena saham syariah itu bisa dibeli nggak hanya di akun syariah, di akun reguler tuh pun bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih nyaman buat investasi syariah gitu ya, buka akun di sekuritas yang memfasilitasi syariah online trading system. Buat listnya bisa cek di Instagram IDX Islamic atau Instagram Pasar Mula Syariah. Oke deh. Nah, jika suatu saham nih, Mbak Sasa, yang kita miliki keluar dari indeks syariah, itu gimana tuh Mbak solusinya? Oke, kalau dari DSN MUI gitu ya, DSN MUI itu bilangnya mekanisme cleansing lah, karena seperti yang dilakukan oleh manajer investasi kalau saham syariah sahamnya keluar dari portofolio reksadana saham syariah gitu ya. 10 Oke. hari dari tanggal efektif keluar gitu ya. Jadi kalau teman-teman investor gitu ya, tiba-tiba saham koleksinya keluar dari daftar efek syariah gitu ya, dikasih waktu nih dari DSN MUI gitu ya, 10 hari gitu ya, dilihat pergerakan harganya gitu ya, dilihat pergerakan harganya, dilihat batas waktunya dari mana, dari pertama kali saham itu efektif keluar
gitu ya. Kalau misalkan dari saham efektif saat teman-teman beli nih 3.000 gitu ya. Kemudian saat efektif keluarnya 3.100 Hmm. gitu ya. Teman-teman pas dijual untung 100 misalkan gitu ya. Berarti keuntungan itu masih halal gitu ya. Oke. Walaupun sudah keluar tapi belum 10 hari gitu ya. Atau bisa juga dijual gitu ya berdasarkan patokan harga saat teman-teman beli gitu ya. Oke, kalau gitu. Nah, terus ada yang nanya juga nih berapa lot yang jumlahnya lumayan untuk dapat dividen nih Kak. Syarat untuk dapat dividen itu tuh udah berapa lama investnya Kak? Katanya kayak gitu. Nah, itu Oke. gimana tuh? Oke, jadi tadi saya bilang kalau mau gain atau return yang maksimal, berarti modalnya juga harus menyesuaikan gitu kan. Nah, teman-teman harus naker nih, naker gimana nih kira-kira dividen itu kan dibagiinnya setahun 2 kali atau setahun Hmm. 3 kali lah gitu kan. Kira-kira dalam setahun kebutuhannya berapa ya gitu ya. Atau bisa bisa juga pakai patokan kalau buat teman-teman yang first jobber gitu ya, bisa pakai patokan penghasilan atau gaji teman-teman sekarang dalam setahun. Oke. Misalkan dapat dalam setahun teman-teman penghasilannya saat ini 200 juta misalkan gitu ya. Terus teman-teman pengen pensiun gitu ya. Target pensiunnya misalkan di umur 35 gitu ya. Sementara teman-teman sekarang belum punya anak. Kalau udah punya anak kan berarti kebutuhan nambah, penghasilan juga otomatis harusnya nambah gitu kan. Betul. Nah, ditargetin aja misalkan saya pengen dapat dividen 400 juta nih setahun. Nah, kalau kayak gitu ya, misalkan dapat dividen 400 juta setahun, disesuaikan lagi gitu ya sama kira-kira yang perusahaan-perusahaan yang pembagian dividennya lumayan gitu ya, prosentasenya itu mana aja gitu. Ada akun saham gitu ya yang menggerakkan kampanye yuk nabung saham sampai 1 juta lembar gitu kan. Nah, Oke. itu bisa disesuaikan juga tuh 1 juta lembarnya 1 juta lembar apa gitu ya. Kalau 1 juta lembar kan berarti kurang lebih 1.000 lot ya Hmm, gitu hmm. kan. Nah, itu berarti kalau 1.000 lot kemudian dapat dividennya, kira-kira bisa menghidupi nggak buat teman-teman hidup dalam 1 tahun gitu atau 6 bulan misalkan. Oke. Nah, terus ada yang komen nih, rugi dong kalau kita jual di bawah jika saham kita keluar dari indeks syariah jika 10 hari ke depan nggak dapat harga yang pas. Katanya gitu nih. Gimana nih, Mbak? Itu risikonya gitu ya. Hmm. Itu memang salah satu risiko jadi investor syariah. Tapi tenang aja teman-teman gitu ya. Saham yang konsisten berturut-turut nih dalam 5 tahun, dalam 10 tahun gitu ya, masuk daftar efek syariah itu nggak cuma 1 2 kok teman-teman, banyak gitu. Jadi kita ada gitu ya di feed IDX Islamic, kita secara konsisten itu mengurutkan nih saham-saham yang memang dalam 5 tahun terakhir, dalam 10 tahun terakhir dia konsisten nih masuk saham syariah. Nah, teman-teman bisa menjadikan daftar tersebut sebagai pilihan gitu. Kalau mau Oke. lihat daftar saham syariah yang rutin bagi dividen selama 3 tahun terakhir gimana, teman-teman bisa lihat juga di indeksnya IDX High Div 20 gitu ya, atau di feed kita juga ada. Jadi kita ngefilter khusus saham syariah yang masuk indeks IDX High Div 20 gitu. Oke. Nih, Mbak, kalau misalkan untuk ada nggak sih strategi nabung saham nih untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal gitu. Nah, mungkin Mbak Sasa boleh nih tipsnya gitu loh. Dari Mbak Sasa sendiri gimana nih, Mbak? Oke, tipsnya lagi-lagi mendasar banget gitu ya. Maksimalnya tuh berapa sih? Teman-teman pengennya berapa gitu ya? Karena target itu akan menjadi solid kalau ada nominalnya gitu. Oke. Kalau saya gitu ya, kalau saya sebagai mata duitan gitu ya, kalau nggak ada nominalnya kita bingung gitu kan ngeraba-rabanya. Betul. Nominalnya misalkan pengen pensiun dini umur 35 gitu. Padahal nggak ngerti umur 35 itu kira-kira saya hidup kebutuhan hidup saya tuh berapa rupiah ya gitu. Hmm, Jadi hmm, hmm, pastiin hmm, dulu hmm. teman-teman punya target yang ada nominalnya. Jangan ngawang-ngawang buat masa depan, buat masa depan, buat masa depan, tapi nggak ada nominalnya
gitu. Jadi Iya, pertama betul. pastiin nominalnya dulu nih berapa, nominal maksimumnya berapa, apakah 1 M gitu ya, atau cukup 500 juta gitu kan. Nah, kalau udah ada nominalnya baru kita bisa bergerak ke yang lain. Bergerak ke yang lainnya gimana? Bergerak kira-kira kalau saya pengen di portofolio di RDN saya ada 500 juta nih. Kira-kira saya nabungnya berapa lama ya gitu ya. Biar sampai 500 juta ini kira-kira return yang saya dapat tuh berapa gitu ya. Kalau 500 juta di RDN kemudian di apa ya? Di manage gitu ya berupa saham dan total portofolionya itu cuan 10% per tahun, itu aja udah dapat 50 juta per tahun Hmm, gitu ya. Modal 500 juta dapat ya 50 juta per tahun kalau returnnya oke. 10% gitu. Jadi yang paling pertama nominalnya dulu nih teman-teman, pastiin teman-teman punya target yang ada nominalnya gitu ya. Jangan targetnya pengen beli rumah padahal nggak ngerti rumah yang harganya berapa gitu kan. Benar, Padahal rumah kan ada yang dari 500 juta, ada yang 500 M gitu kan, betul. bervariasi gitu. Jadi dapat di-highlight tuh sobat semua. Jadi kalau sebelum memulai nabung saham, kita tentuin dulu nih nominalnya mau berapa gitu ya Mbak Sasa, betul? Betul, betul, Nah, betul. nah terus nih Mbak Sasa ada lagi nih pertanyaan. Katanya dari Mansur_1, saya baru pelajari saham syariah nih Mbak Sasa. Di portofolio saya masih ada saham rokok dan dalam posisi masih merah. Secara fundamental masih bagus, apakah harus di average down atau di cut loss aja nih katanya gitu. Nah, itu kembali lagi ke teman-teman gitu kan. Karena sebenarnya ada juga yang bilang kalau jadi investor syariah ya harus total gitu kan. Hmm, Kalau mau hijrah ya harus total gitu ya. betul, Uh, harus apa ya? Harus menahan godaan gitu ya. Godaannya salah satunya mungkin godaan rugi gitu kan hmm, karena hmm. teman-teman beli saham yang nggak syariah gitu ya. Apakah teman-teman mau mau sampai nunggu harga saham rokok tersebut untung dulu baru teman-teman hijrah, itu dikembalikan lagi ke teman-teman karena proses cleansing itu semuanya ada di tangan teman-teman. Cleansing saham ya, kalau reksadana kan di manajer investasi gitu ya, karena Betul. proses cleansing portofolio teman-teman itu ada di tangan teman-teman sendiri gitu. Jadi pertanyaannya adalah teman-teman mau hijrah sekarang apa nunggu cuan dulu nih si sahamnya ini gitu. Betul. Nah, mungkin nih Mbak, kalau misalkan kita ngomongin, karena kan tadi harus ditentuin dari nominalnya ya. Nah, misalkan kalau untuk pasangan muda nih, terus dia ingin apa namanya investasi untuk apa namanya keuangan nanti sekolah gitu, sekolah anaknya. Nah, kira-kira ada rekomendasi nggak nih Mbak? Kira-kira produk atau saham-saham apa aja yang mungkin bisa diambil gitu untuk memulai menabung saham gitu? Oke, kebetulan kan OJK sama BEI sama nih ya, nggak boleh ngeluarin rekomendasi gitu kan. Kita kan Hmm, netral gitu ya. Paling yang saya highlight gitu ya adalah ini. Misalkan teman-teman pengen nyekolahin anak gitu kan, kan ada sekolah tuh ada beberapa step gitu kan. betul. Ada TK gitu ya. TK kan dimulainya dari umur 3 tahun. Jadi pas begitu teman-teman brojol gitu ya, teman-teman melahirkan gitu ya, teman-teman udah punya plan nih dalam 3 tahun saya mau nyekolahin TK yang uang setoran pertamanya berapa gitu kan. Hmm, Berarti itu yang untuk TK. Kalau SD gitu kan, berarti kan SD 6 tahun gitu betul. kan. SD 6 tahun untuk usianya sendiri begitu bayi melahirkan kan berarti sampai 12 tahun kan biasanya. Sekarang TK misalkan kelas 1 itu startingnya 6 atau 7 tahun gitu ya, berarti lulus SD-nya kan 12 tahun atau 13 tahun pas masuk kelas 1 SD, lulus kelas 6 SD. Nah, berarti teman-teman ada jangka waktu nih nabung 13 tahun atau 12 tahun gitu ya buat masuk ke SMP gitu misalkan. Nah, teman-teman harus bayangin juga nih dalam 3 tahun ini dana buat masuk TK gitu ya, dana setorannya ya, dana setoran awalnya. Kemudian diposin lagi, ada dana pendidikan khusus buat setoran awal masuk SD
Oke. Berarti jangka waktunya yang tadi starting umurnya kan 6 tahun. Berarti total teman-teman buat nabung gitu ya untuk dana pendidikan kan 6 sampai 7 tahun dari anak melahirkan gitu. Dari teman-teman melahirkan anak gitu. Jadi Mhm. dilihat kalau untuk dana pendidikan selain nominalnya dilihat juga rentang waktunya. Teman-teman mau buat dana pendidikan setoran awal kuliah atau setoran awal SMA gitu ya, atau setoran awal SMP, SD atau TK, itu harus ada pos-posnya sendiri gitu ya. Karena namanya dana pendidikan itu nggak bisa kayak cuman ya udah nabung aja, nabungnya sampai kapan gitu ya. Sementara kan Betul. anak tuh sekolah nggak cuma sekali gitu ya, Hmm, beberapa kali sampai dia kuliah, benar. sampai dia lulus gitu kan. Betul. Nah, balik lagi nih ke soal nabung saham syariah. Kalau misalkan ada list saham syariah suatu periode keluar dari status syariah, biasanya itu penyebabnya apa sih, Mbak Sasa? Oke, jadi dari peraturan OJK dan juga yang diracik nih berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 40 gitu ya, ada 3. Yang pertama kan bisnisnya, yang kedua dan 3 adalah rasio keuangannya gitu ya. Apakah bisnisnya ini keluar dari kategori non syariah, tapi ini biasanya kasus seperti ini jarang gitu ya. Misalkan Oke. tadinya perusahaan beras gitu, tiba-tiba dia jualan miras gitu kan, berarti kan sudah melenceng nih keluar, udah Hmm. pasti dia secara permanen dia akan keluar terus dari daftar efek syariah karena udah ganti bisnisnya. Nah, yang biasanya keluar masuk itu yang rasio keuangannya nih. Yang pertama adalah yang rasio utang gitu ya. Rasio utang dibanding total asetnya kurang dari 45% gitu ya. Yang kedua adalah kategori rasio total pendapatan non halal gitu ya, atau pendapatan yang bersumber dari riba dibanding total pendapatan gitu ya, itu kurang dari 10%. Jadi kalau lebih dari 45% dan lebih dari 10% otomatis keluar. Tapi nggak Oke. menutup kemungkinan juga kalau tiba-tiba perusahaannya sehat gitu ya, dia melunasi hutang-hutangnya dan sanggup berdiri atau sanggup beroperasi tanpa utang gitu, bisa jadi dia masuk lagi gitu. Oke Atau deh. misalkan total pendapatan yang bersumber dari ribanya berkurang, bisa jadi dia juga masuk lagi gitu. Nah, itu tuh Mas Funda Ashifa, semoga terjawab nih pertanyaannya dari Mbak Sasa ya. Nah, terus terakhir nih Mbak Sasa, untuk apakah kita bisa saham yang baru IPO langsung masuk ke saham syariah? Apakah itu bisa Mbak katanya gitu? Ini dari Andika Fra Oke. menanyakan apakah bisa saham yang baru IPO langsung masuk ke saham syariah gitu. Oke, bisa banget gitu ya. Jadi perusahaan yang IPO itu bisa banget sahamnya langsung syariah. Karena gimana gitu ya? Karena gini, saat OJK gitu ya, saat OJK buat produk namanya daftar efek syariah, itu ada bukan 2 kali, ada 2 cara nih seleksinya. Yang pertama seleksi periodik, yang kedua insidentil. Kalau periodik itu biasanya daftar sahamnya ada yang keluar masuk gitu ya, yang periodik itu 6 bulan sekali atau setahun 2 kali gitu kan, Oke. biasanya bulan Mei dan bulan November. Nah yang kedua nih insidentil nih buat apa gitu ya, insidentil ini fungsinya kalau ada perusahaan gitu ya, ada yang emiten IPO gitu ya, bisa ternyata sahamnya saham syariah gitu ya, maka bisa dimasukin nih melalui lewat mekanisme isi insidentil ini gitu. Jadi memungkinkan banget kok kalau perusahaan gitu ya, kalau suatu perusahaan go public gitu ya atau IPO itu sahamnya langsung. Jadi begitu hari itu IPO dan pencatatan perdana saham, begitu hari itu begitu efektif sahamnya sebagai saham syariah gitu langsung. Makanya kemarin tuh ada beberapa netizen juga yang komen di IDX Islamic, Min saya ngeliat di websitenya IDX itu daftar isi kok nggak 6 bulan sekali sih di update-nya, tapi justru ada yang beberapa minggu. Nah itu maksudnya ngikutin apa nih? Ngikutin perusahaan yang IPO gitu. Tapi tenang aja teman-teman gitu ya. Kalau di daftar isi gitu ya, ataupun des incidental itu jarang banget yang perusahaan yang keluar gitu ya. Jadi Oke. saham syariah yang keluar di daftar insidental yang ada perusahaan IPO itu jarang banget keluar. Yang ada hanya masuk
gitu ya. Nah, biasanya yang keluar masuk itu yang per 6 bulan itu gitu. Oke. Nah, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi, mungkin satu pertanyaan lagi nih Mbak Sasa. Nah, ada nih pertanyaan dari Nasef Nugraha. Dia menanyakan, apakah saham syariah ini terpengaruh dengan sistem pengindeks yang baru yaitu IDX IC kayak gitu. Nah, itu gimana Oke. tuh Mbak? Oke, berpengaruh gitu, terpengaruh. Kenapa? Karena sebenarnya IDXIC itu indeks sektoral. Jadi, itu berlaku untuk seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Jadi, sebenarnya lebih kayak gini deh. Pengkelompokannya, kalau yang lama gitu ya, yang Jasika gitu ya, kalau yang Jasika itu kan lebih lebih general, nggak terlalu spesifik sekarang gitu ya. Jadi terpengaruh pasti karena itu indeksnya indeks sektoral gitu ya, dilihatnya dari sektornya bukan dari likuiditas ataupun capital market gitu ya, atau kapitalisasi pasar, itu bukan dari itu tapi dari sektoral, jadi otomatis terpengaruh gitu ya. Tapi apakah berpengaruh nih ke daftar isi JII dan JI 70? Enggak. Kenapa? Karena indikatornya beda gitu. Kalau Oke. indeks JII sampai JII 70 gitu ya, ibaratnya kalau saham non syariahnya LQ-nya nih, LQ 45 sama IDX 30 gitu, yang ngukur kapitalisasi pasar. Jadi indikatornya beda, terpengaruh, tapi indikatornya beda gitu. Oke deh kalau gitu. Nah, apa sih namanya? Karena waktu kita terbatas nih, Mbak Sasa. Sebelumnya terima kasih banyak, Masya Allah, penjelasannya benar-benar jelas banget, benar-benar nggak kerasa ini mah. Terus Aduh, karena terharu udah nih. hampir udah hampir 20 menit Makasih. juga nih kita live bareng bersama Mbak Sasa dari IDX Islami, dan karena keterbatasan waktu juga, kita harus mengakhiri Q&A dengan Mbak Sasa nih. Untuk hari ini gitu. Sebelumnya terima kasih lagi nih sekali lagi untuk Mbak Sasa atas waktunya, sudah mau sharing banyak informasi soal nabung saham nih ya Mbak Sasa. Jadi mungkin bisa di highlight juga nih kenapa kita harus mulai nabung saham. Mungkin salah satunya adalah untuk melawan inflasi nggak sih ya? Ya Mbak Sasa ya. Betul, Jadi betul, mulai betul. sekarang jangan mau dikalahin nih sama inflasi. Jadi ayolah sobat kita nabung saham gitu ya Mbak Sasa. Betul, betul. Intinya namanya manusia itu banyak mau ya Mbak ya. Tambah Betul. usia, tambah maunya banyak gitu ya. Gak mau kan teman-teman tambah usia malah harus nyesuaiin sama budget yang gak seberapa gitu kan. Maunya kan Betul. tambah tambah umur, tambah kebutuhan gitu ya. Harusnya tetap bisa memenuhi gaya hidup. Nggak mau kan harus ngurangin gaya hidup gitu kan. Nah, Makanya kalau betul tuh. mau terus bisa memenuhi kebutuhan, teman-teman harus juga disupport sama investasi yang bijak gitu. Benar, waduh, Masya Allah. Semoga informasi yang tadi Mbak Sasa sudah jelaskan menjadi ladang pahala juga nih untuk Sobat Pasar Modal Syariah dan juga IDX Islami, juga menjadi ladang pahala juga nih untuk Mbak Sasa ya, karena udah banyak banget nih Amin. informasi yang kita dapetin gitu. Oke deh kalau gitu, makasih banyak Mbak Sasa. Semoga kita di lain Sama-sama. kesempatan bisa live bareng lagi nih Mbak Sasa dengan tema yang berbeda gitu ya. Siap, Mbak Oke deh kalau gitu. Sehat Apin. terus buat Mbak Sasa. Salam untuk rekan kantor IDX Islamic dan keluarga di rumah ya Mbak. Siap. Makasih Oke banyak Mbak deh, Apin. sama-sama. Ya. Nah, terima kasih banyak nih juga untuk Sobat Pasar Modal Syariah yang sudah menonton live hari ini bareng Pasar Modal Syariah bersama IDX Islamic dan Mbak Sasa juga yang Masya Allah informasinya sangat informatif sekali. Dan aku mau ngingetin juga nih, jangan lupa untuk Sobat semua yang mau belajar investasi seperti yang di awal aku tadi bilang, biar nggak kejebak investasi bodong juga nih, teman-teman semua bisa cek websitenya Pasar Modal Syariah di www.pasarmodalsyariah.com dan juga di highlightnya Pasar Modal Syariah ya. Oke deh, kalau gitu aku izin pamit. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.